Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman kuliah S3, Bu Elvirosa, Bu Nuria, Bu Wilya, Bu Naneng, dan Bu Nindya yang hadir dalam Zoom ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang etnosains dengan topik studi budaya, ya, pendidikan sains sebagai transmisi budaya. Tugas ini adalah tugas kami berdua, Bu Elvirosa dan Armedi Darmawan. Nanti akan dipresentasikan oleh Ibu Roza. Untuk itu dipersilakan Bu Roza untuk mempersingkat waktu. Dipersilakan Bu Roza untuk mempresentasikan. Terima kasih Pak Armedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, baiklah saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang studi budaya, pendidikan sains sebagai transmisi budaya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Kamit MSI, Bapak Dr. Andes Haryanto MKes, dan Ibu Dr. Enda Surweni MSI. Next, pendahuluan pada topik ini dibicarakan bahwa evolusi perspektif humanistik dalam ilmu sekolah selama 50 tahun terakhir menargetkan enkulturasi siswa Euro-Amerika ke dalam masyarakat Barat. Ketika siswa di negara-negara non-Euro-Amerika menjadi perhatian para peneliti, sebuah pertanyaan baru muncul. Budaya siapa yang ditransmisikan dalam sains sekolah? Ketika identitas diri budaya siswa tidak selaras dengan budaya disiplin ilmu, banyak siswa memasuki kelas sains dengan perasaan seolah-olah mereka telah melintasi semacam batas budaya. Untuk mereka, belajar sains sekolah adalah acara lintas budaya. Next. Pendidikan sains lintas budaya. Bentrokan budaya terjadi di kelas sains untuk siswa yang pandangan dunia dan budayanya berbeda dari sains barat yang disampaikan di sekolah. Pandangan dunia yang sumbang menciptakan ketidakcocokan antara di satu sisi identitas diri dan di sisi lain pandangan siswa tentang sains barat, sains sekolah atau guru sains mereka, dan pandangan siswa tentang tipe orang yang menurut mereka harus menjadi apa untuk terlibat dalam sains. Bidang studi budaya dalam pendidikan sains berusaha untuk memperjelas transmisi budaya yang sesuai untuk siswa ini. Bidang ini kompleks karena heterogenitas konteks budaya sekolah, pandangan dunia, dan identitas diri siswa dan budaya barat itu sendiri, di mana sains dan teknologi hanya merupakan subkultur, meskipun merupakan subkultur yang sangat kuat di antara beragam subkultur barat. Next. Dalam budaya non-barat, manapun, selalu ada minoritas siswa yang pandangan dunianya selaras dengan pandangan dunia yang endemik pada sains barat. Di ekstrem yang lain adalah siswa dengan pandangan dunia estetis atau spiritual, yang misalnya menghindari bentrokan budaya dengan menolak sains sekolah. Dengan memperhatikan kasus beberapa siswa non-barat di kelas sains, bab ini membangun konsep praktis yang dapat ditransfer ke sebagian besar siswa barat di sebagian besar kelas sains, populasi target dari bab sebelumnya. Bidang studi budaya dalam pendidikan sains pada akhirnya berlaku untuk semua siswa yang mengalami sains sekolah sebagai peristiwa lintas budaya. Ini tidak termasuk tentu saja elit istimewa yang menganggap jalur sains sangat nyaman seperti itu. Pedoman untuk menghormati. Dalam realitas politik hubungan pengetahuan kekuatan dijelaskan oleh pemikiran postkolonial. Peneliti pendidikan sains secara konvensional menduduki kelas penjajah istimewa. Pedoman untuk menghormati budaya siswa dapat membantu kami menghadapi pendidikan etnos-eurosentris kami dan membantu kami mengganggu marginalisasi historis masyarakat aborigin. Proses konfrontasi dan gangguan ini akan mempertajam kewaspadaan kita terhadap diskriminasi atau penjajahan yang tidak sengaja di pihak kita. Berdasarkan penelitian pasca kolonial dalam pendidikan sains, ditawarkan panduan menghidupkan kembali tradisi proyek dan ke Alaska Native Network. Semua berlaku untuk diskusi siswa aborigin yang terdapat dalam buku ini, dan banyak yang berlaku untuk sains sekolah lintas budaya
untuk siswa non-aborigin. Pengelompokan tidak dapat dihindari. Bagaimanapun di dunia pendidikannya kita yang tidak ideal jika kita ingin membuat kemajuan dalam meningkatkan pendidikan sains bagi siswa yang terpinggirkan. Dengan merangkul kompleksitas heterogen, kita dapat menghindari stereotip siswa dan budaya. Demikian pula kebiasaan eurosentris kita dalam menggunakan dikotomi. Dalam beberapa konteks dapat menciptakan hubungan kekuasaan asimetris yang mengunggulkan status eurosentris kita. Terjemahan kehilangan nuansa epistemologis, ontologis, dan aksiologis, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Kita harus menghindari meresepkan keaslian peristiwa atau identitas dalam suatu kelompok, tetapi sebaliknya menerima penilaian juru bicara masyarakat adat untuk kelompok itu ketika mereka menggambarkan apa yang secara otentik tradisional untuk mereka hari ini. Ilmu adat. Untuk mencapai pendidikan sains lintas budaya atau bikultural yang dibayangkan di banyak komunitas, sains asli dan barat harus diintegrasikan dalam kurikulum dan pengajaran sekolah. Persamaan dan perbedaan ini digambarkan di sisi dalam satuan kuas yang luas dan sangat singkat karena keterbatasan ruang. Perbandingan semacam itu menyimpan asumsi eurosentris yang tersembunyi tentang sistem pengetahuan non-Eropa. Masalah yang dibahas di bawah ini dalam konteks pembelajaran lintas budaya. Namun, perbandingan dikotomis dapat berfungsi sebagai langkah pertama dalam perjalanan menuju kebijakan. Ilmu-ilmu pribumi dipandu oleh fakta bahwa alam semesta fisik adalah gaib, tapi dapat bertahan jika seseorang menggunakan secara empiris rasional. Ilmu pengetahuan barat dipandu oleh fakta bahwa alam semesta fisik adalah dapat diketahui melalui cara empiris rasional. Kedua jenis sistem pengetahuan dipandu oleh fakta ontologis dan keduanya bergantung pada bukti empiris yang dikumpulkan melalui eksperimen dan studi lapangan. Eksperimen ilmiah pribumi dapat berlangsung selama beberapa generasi, tergantung pada fenomenanya, dan itu tergantung pada perubahan alam daripada manipulasi laboratorium. Baik ilmu pengetahuan asli maupun barat menggunakan cara-cara rasional untuk mengetahui. Tetapi rasionalitas syarat budaya mereka berbeda dalam berbagai tingkat dalam beberapa cara. Next. Heterogenitas siswa. Pendidikan sains lintas budaya tidak hanya didasarkan pada penghormatan dan inklusi sains asli siswa, tetapi juga ideologi humanistiknya menyiratkan responsivitas terhadap heterogenitas siswa. Para peneliti telah memperoleh beberapa cara untuk menggambarkan perbedaan siswa. Motivasi penelitian ini adalah untuk menjelaskan ketercapaian dan keterwakilan kelompok-kelompok siswa tertentu dalam mata kuliah sains, dengan harapan dapat merancang program untuk mencapai pemerataan dan keadilan sosial. Bidang studi budaya dalam pendidikan sains menghindari menyalahkan siswa atas prestasi mereka yang rendah. Oleh karena itu, daripada melabeli siswa sebagai berisiko, kami mengakui bahwa guru, kurikulum, sekolah, masyarakat, dan seterusnya mungkin merupakan elemen berisiko dalam prestasi siswa yang kurang. Oleh karena itu, kita berbicara tentang siswa yang rentan. Persamaan dan perbedaan budaya. Tingkat kesamaan atau perbedaan antara dunia kehidupan siswa dan budaya sekolah diselidiki oleh antropolog Delan et al. Tahun 1991. Data mereka menyarankan 4 kategori yang menangkap berbagai persamaan budaya dan perbedaan yang dialami siswa sekolah menengah antara dua dunia ini. Kategorinya adalah kongruent, berbeda, beragam, dan sangat sumbang. Selain itu, Delan et al. Menganalisis kemudahan yang digunakan siswa untuk menegosiasikan transisi dari dunia kehidupan mereka ke dunia sekolah dalam hal membeli ke dalam budaya sekolah. Dunia yang kongruen didukung mulus transisi. Dunia yang berbeda membutuhkan transisi untuk menjadi dikelola. Dunia yang beragam menyebabkan berbahaya transisi atau berbahaya dalam hal menyebabkan kecemasan atau stres psikologis. Dan dunia yang sangat sumbang menyebabkan siswa menolak transisi yang karenanya membuat transisi secara virtual mustahil. Identitas diri siswa. Di kelas sains, transmisi budaya mengarah pada akuisisi budaya, sebuah proses yang melibatkan identitas diri siswa dan mengubah aspek siapa mereka dan ingin menjadi apa.
Identitas diri seorang siswa terdiri dari banyak identitas. Beberapa bersifat pribadi karena koheren lintas konteks, karena sejarah masa lalu siswa dan masa depan yang diantisipasi. Sedangkan yang lain terkait kelompok atau budaya karena didasarkan pada ras, kelas, jenis kelamin, etnis, bahasa, agama, dan sebagainya. Beberapa identitas diri dapat diubah melalui interaksi sosial. Identitas yang berbeda berkembang ketika kita mengambil cara berbicara, bertindak, berada di dunia, menggambarkan diri sendiri, atau berhubungan dengan orang lain. Potensi untuk menggambarkan heterogenitas siswa tidak terbatas ketika kita mempertimbangkan banyak identitas yang dimiliki seorang siswa, yang secara ringkas disebut sebagai identitas dirinya. Pengajaran dan pembelajaran lintas budaya. Jumlah penelitian yang sangat terbatas telah menargetkan pengajaran dan pembelajaran lintas budaya karena sebagian besar proyek pendidikan sains cenderung menjadi misi untuk meningkatkan partisipasi dan pencapaian kelompok terpinggirkan dalam pendidikan sains daripada situs untuk penelitian yang dapat dipublikasikan. Lintas batas budaya. Penyeberangan batas budaya adalah metafora yang menangkap tindakan menegosiasikan transisi dari misalnya budaya rumah siswa ke budaya sains sekolah. Idenya dapat ditemukan dalam karya sejumlah peneliti, tetapi itu adalah karya geolog. Perbatasan, pekerja budaya, dan politik pendidikan yang menjanjikan untuk menghubungkan penelitian antropologi pendidikan dengan pengetahuan praktis guru. Dan oleh karena itu dengan praktik kelas, geolog membandingkan pandangan modernis dan postmodernis tentang pendidikan. Modernisme, menurutnya, mendefinisikan batas-batas dan menempatkan orang-orang di dalam batas-batas itu bersama dengan kekuatan sosial dan politik statis yang diberikan setiap lokasi. Di sisi lain, postmodernisme seperti pendidikan sains lintas budaya mengakui bahwa orang memiliki banyak identitas diri dan mendorong mereka untuk hidup di dunia lintas batas antara banyak lokasi. Penyeberangan perbatasan adalah ungkapan netral secara politik yang mengakui dua budaya yang berbeda. Bagaimanapun, menginterpretasikan frasa tersebut sebagai bermuatan politis dan menempatkan pelintas batas sebagai frasa netralnya. Dalam buku ini, penyeberangan perbatasan menandakan penyeberangan batas Erikson 2004 mengasumsikan kapasitas untuk berpikir secara berbeda dalam berbagai budaya, misalnya dalam budaya sains barat. Kapasitas untuk berbicara tentang perbedaan tersebut atau metakognisi biasanya tidak lazim pada siswa sekolah dasar, sehingga membuat batas. Integrasi ilmu adat dan barat. Kurikulum yang mengintegrasikan sains asli siswa dengan sains barat yang relevan harus mencapai setidaknya 3 tujuan untuk membantu siswa melintasi batas budaya masuk dan keluar dari sains sekolah, untuk memelihara dan memperluas identitas diri siswa, dan untuk mempersiapkan siswa untuk hidup dengan mahir, baik di dunia asli maupun dunia barat. Apakah kedua sistem pengetahuan itu serupa atau berbeda? Tergantung pada konten spesifiknya. Penelitian Gord tahun 1969 di sebuah desa di Trinidad dan Tobago menganggap 4 kategori sebagai kontinum dari satu ekstrem, di mana setiap pengetahuan dapat menjelaskan isi sistem lainnya, hingga ekstrem yang berlawanan, di mana perbedaan mereka menyebabkan jenis konflik kognitif yang membutuhkan pembelajaran kolateral. Integrasi ilmu-ilmu asli dan barat akan bervariasi tergantung pada konten yang akan diajarkan. Beberapa tahun yang lalu, kurikulum ekologi sains barat yang populer, Project Well, mulai diubah menjadi kurikulum aborigin Kanada untuk mengintegrasikan kedua sains tersebut. Setelah beberapa hari frustasi, para peserta aborigin mengundurkan diri. Namun mereka sendiri mempraktikkan hukum interaksi melingkar oleh Pusat Kebudayaan India, Saskatchewan 1993, kurikulum ekologi asli. Perbedaan epistemologi, ontologi, dan aksiologi antara kedua sistem pengetahuan itu begitu sumbang, sehingga mengharuskan awal yang baru dan independen. Transformasi sederhana dari satu sistem ke sistem lainnya seringkali tidak mungkin dilakukan. Jadi, integrasi bisa gagal tergantung pada konteksnya. Next. Peran bahasa.
dan kawan-kawan 1992 memperkaya gagasan integrasi ketika mereka berargumen agar para siswa mempelajari ilmu-ilmu asli dan barat dalam bahasa aborigin siswa. Hal ini menyebabkan penelitian untuk menerjemahkan kurikulum sains Aotearoa Selandia Baru ke dalam bahasa Maori dan untuk meneliti pengaruh bahasa non-Indo-Eropa pada pembelajaran siswa. Literatur penelitian hari ini cukup menggambarkan masalah utama bahasa sehari-hari siswa, mengganggu pembelajaran konseptual mereka dalam ilmu sekolah. Misalnya, kekuatan dalam budaya sehari-hari mereka biasanya berarti momentum dalam budaya fisika. Kesenjangan budaya ini melebar ketika bahasa siswa bukan bahasa pengantar dan jauh lebih luas ketika siswa berbicara bahasa non-Indo-Eropa seperti Maori atau Jepang. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu penelitian menunjukkan kantong-kantong hasil positif dalam bidang studi budaya yang sedang berkembang dalam pendidikan sains. Minat siswa, harga diri, prestasi, dan pemberdayaan dapat ditambah dengan pendekatan budaya untuk ilmu sekolah. Ini menjanjikan untuk tujuan kesetaraan dan keadilan sosial. Namun, sebagian besar guru sains tidak menghargai kenyataan bahwa sebagian besar siswa mereka merasa sains sekolah adalah jenis budaya asing, harus melintasi batas budaya, dan membentuk identitas diri baru untuk mencapai tujuan kurikulum sains tradisional. Jika guru sendiri membentuk identitas profesional baru untuk merangkul ilmu pengajaran sebagai transmisi budaya yang peka terhadap bahaya, asimilasi budaya atau penjajahan, maka kesehatan pendidikan pekerjaan mereka akan lebih dapat dipertahankan. Tetapi untuk membentuk identitas profesional baru bisa sangat sulit. Sejumlah besar masalah dalam studi budaya masih harus dieksplorasi secara analitis dan empiris. Yang paling kritis adalah isu-isu tentang pembelajaran lintas budaya bikultural. Pertama, bagi siswa yang membutuhkan enkulturasi ke dalam komunitas lokal, nasional, dan global mereka. Dan yang kedua, bagi mahasiswa yang menginginkan enkulturasi ke dalam disiplin ilmu barat tanpa kehilangan identitas budayanya. Kebijakan kurikulum untuk mendukung pembelajaran lintas budaya yang humanistik sebagian besar sudah ada, tetapi bahan ajar masih sedikit. Pengembangan guru membutuhkan lebih banyak perhatian, tetapi dapat didorong oleh studi penelitian tindakan terbaru. Terima kasih. Pertanyaan krisis artikel mungkin bisa dibacakan oleh Pak Armaindi. Baik. Jadi ada beberapa yang kita buat pertanyaan ya, kritis dari artikel yang ada. Yang pertama, bagaimana hubungan pendidikan di sekolah dengan media transmisi budaya? Dalam hubungannya dengan kebudayaan, pendidikan merupakan media transmisi budaya atau institusi nilai-nilai budaya. Pendidikan yang ditekankan di sini adalah pendidikan formal ya, dalam bentuk institusi sekolah. Di samping itu juga bisa di institusi yang lain. Pendidikan sekolah adalah salah satu media transmisi budaya. Oleh karena itu, pendidikan tersebut harus menilik kajian antropologi dan ini mengisyaratkan kerjasama antar pendidikan dan para antropolog dalam perencanaan pendidikan. Dalam pertanyaan yang sama, dalam misi pendidikan tersebut terdapat misi-misi kebudayaan yang berimplikasi kepada menjadikan kebudayaan sebagai bingkai yang menjadi fundamental pendidikan. Ini Margaret Mead ya dalam Haripan tahun 1988 menjelaskan bahwa pendidikan masa kanak-kanak penting untuk pembentukan kepribadian orang dewasa. Kalau sebagian perilaku anak remaja merupakan hasil belajar, bukan pembawaan biologis, maka mungkin dalam suatu kebudayaan untuk mengurangi sebanyak mungkin rasa gelisah dan tindakan antisosial yang dihubungkan dengan masa remaja dengan mengadakan perubahan kebudayaan. Pertanyaan kedua yang coba kami buat, bagaimana format pendidikan bernuansa budaya? Ya. Format pendidikan yang bernuansa budaya berarti bagaimana membentuk atau merancang kurikulum, guru, siswa, dan metodologi pengajaran dengan nilai-nilai atau norma-norma kebudayaan, sehingga menghasilkan produk
pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya atau produk pendidikan yang berkepribadian dengan kesadaran nilai yang dimilikinya. Sehingga pola perilaku di tengah-tengah masyarakat menjadi tuntunan dan menjadi pedoman, bukan menjadi tontonan karena kelucuan yang diperbuat oleh di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaan ketiga, bagaimana proses belajar mengajar yang merangsang transisi budaya? Jadi teori-teori yang berkembang di sini adalah tentang karakteristik pendidikan, model mengajar, metode mengajar. Adapun proses yang berbudaya terjadi bila adanya kesadaran di antara kedua belah pihak, dalam hal ini guru dan siswa, sebagai konsumen ilmu ya, dan produsen ilmu ya dalam tanda kutip. Proses belajar mengajar yang berbudaya tidak menjadi siswa atau peserta didik sebagai objek ajar, tetapi menjadikan mereka sebagai mitra belajar, sehingga tidak menimbulkan superioritas di pihak guru dan inferioritas di pihak siswa. Kemudian menjadikan peserta didik menjadi mitra belajar akan menciptakan suasana belajar yang demokratis. Proses belajar mengajar yang demokratis merupakan salah satu bentuk proses belajar mengajar berbudaya. Baik, terima kasih. Barangkali dari topik pendidikan budaya ini itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.